Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Cecilia Minggu, Stambuk A22120149, kelas E, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membuat tugas video fisiologi hewan tentang reproduksi pada hewan. Apa sih reproduksi itu? Istilah reproduksi pada biologi berarti induk atau orang tua yang dapat menghasilkan suatu generasi dari sel-sel atau individu multiseluler seperti mereka sendiri. Sistem reproduksi hewan dibedakan menjadi dua, sistem reproduksi hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata berkembang biak secara seksual, sedangkan hewan invertebrata berkembang biak secara seksual dan aksesual. Sistem reproduksi vertebrata. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Perkawinan dilakukan oleh dua induk yang salah satu induknya hanya memiliki alat kelamin jantan dan induk lainnya hanya memiliki alat kelamin betina. Alat kelamin jantan atau menghasilkan sperma, sedangkan individu betina akan menghasilkan ovum. Fertilisasi dua individu yang berbeda jenis kelamin terjadi saat sperma bersatu dengan ovum. Fertilisasi tersebut akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina. Fertilisasi eksternal berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada kelompok ikan dan katak. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Fertilisasi internal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi. Contoh reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi pada ikan. Pada umumnya, ikan bertelur atau ovipar dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Sperma dialirkan melalui saluran vas delericitis yang bermuara di lubang urogenital. Lubang urogenital merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya sperma. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur. Sel telur dikeluarkan melewati ovidu dan kemudian dialirkan ke lubang urogenital. Setelah ikan betina mengeluarkan sel telur di sembarang tempat atau di tempat tertentu, maka akan diikuti oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Kemudian ada gambar yang pertama itu alat kelamin jantan pada ikan, dan gambar yang kedua alat kelamin pada ikan betina. Sistem reproduksi invertebrata. Perkembangbiakan aseksual pada hewan perkembangbiakan aseksual pada hewan umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata.
Reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Reproduksi aseksual pada hewan atau ada 5 jenis, yaitu pembelahan biner, pembelahan ganda, pembentukan tunas, generasi, regenerasi, dan partenogenesis. Yang pertama itu ada pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup uniseluler yang dari golongan Monera dan Protista. Pada pembelahan biner dari satu individu membelah secara langsung menjadi 2 sel anak. Pembelahan biner terdiri dari 5 jenis, yaitu pembelahan ortodoks, melintang, membujur, miring, dan storbilasi. Pembelahan biner secara ortodoks atau umum terjadi pada amoeba dan mikroorganisme lain dari golongan Rhizopoda. Pembelahan biner secara melintang terjadi pada Paramecium. Pembelahan dengan tipe membujur contohnya pada Euglena. Tipe pembelahan miring terjadi pada Dinoflagellata, sedangkan pembelahan biner tipe storbilasi menghasilkan individu baru dari bagian tubuh induk yang lepas, contohnya pada cacing pita. Pembelahan ganda yaitu pembelahan berulang sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Contoh hewan yang dapat melakukan pembelahan ganda adalah Plasmodium atau adalah protozoa bersel 1 yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium mengalami 2 fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berlangsung di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase vegetatif berlangsung di dalam tubuh penderita penyakit malaria. Kemudian ada pertunasan atau budding adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas, kemudian tumbuh. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas ialah Hydra sp. Individu baru Hydra terbentuk dari bagian tubuh Hydra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas misalnya ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Di sini ada contoh gambar perkembangbiakan Hydra dengan tunas. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh. Kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Hewan yang melakukan reproduksi secara fermentasi adalah cacing planaria. Cacing planaria mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi. Seekor cacing planaria yang dipotong menjadi 2 bagian, masing-masing potongan akan tumbuh dari berkembang menjadi 2 ekor cacing planaria. Kemudian ada prategonesis. Partenogenesis, individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami partegonesis adalah serangga, misalnya lebah madu. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih dan selamat siang.